Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran hadis tematik. Perkenalkan, nama saya Lilian Pratiwi, NIM 19240073. Pada topik 3 ini, saya akan menyelesaikan tugas saya dengan menjawab beberapa soal dari kedua artikel yang sudah dibaca dengan tema larangan perempuan berpergian tanpa mahram. Soal pertama yaitu, mengapa kajian terhadap tema tersebut dinilai penting dilakukan? Karena pada kajian tema ini mengandung implikasinya adalah upaya merekonstruksi definisi mahram agar bisa lebih akomodatif terhadap perkembangan zaman. Mahram tidak harus berupa manusia, namun bisa hal lain yang berada di bawah kendali negara dan sebagainya. Kajian ini merupakan kajian etnografi, sebuah jenis konsep, metode, atau analisis yang menjadi bagian dari etnografi. Perbedaan redaksi hadis, baik tentang radius jarak maupun penyebutan mahram, semakin membuka ruang lahirnya ragam pemahaman. Sebagian ulama memahami batasan radius jarak dan waktu dalam hadis terkait sebagai batasan yang dijadikan tolak ukur larangan. Dasarnya sudah disepakati oleh para ulama hadis lintas generasi. Dalam memahami hadis pada tema ini, para ulama tidak terpaku hanya pada yang tersurat, melainkan juga sampai aspek lain yang turut serta menyertai dan mengitari teks tersebut. Faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan perempuan tetap menjadi aspek prioritas dalam kajian para ulama. Karena sebaran hadis tentang larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram, itu masih banyak perbedaan seperti di kalangan para sahabat. Para sahabat mengindikasikan bahwa hadis tersebut relatif familiar. Nah, dalam hadis tersebut, nama-nama sahabat yang sudah disebutkan merupakan sahabat-sahabat terkenal yang memiliki banyak murid. Generasi tabi'in, masing-masing murid menyampaikan hadis-hadis tersebut pada murid berikutnya, murid tabi'in, sehingga sampai pada para penghimpun hadis. Secara sanad, hadis ini bisa saling menguatkan, tapi di sisi lain justru membuka ruang untuk saling berbeda redaksinya. Selain redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, masih terdapat redaksi lain dari jalur sahabat yang lain, seperti pada contoh riwayat Ibnu Abbas pada tabel yang ini, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri. Tidak ada kejelasan tentang jarak atau waktu tempuh pelarangan perempuan melakukan perjalanan. Titik tekannya hanya pada keberadaan mahram yang menyertainya. Ini menunjukkan adanya perbedaan redaksi dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Bisa dilihat pada tabel ini. Perbedaan pendapat semakin mencuat pasca masa sahabat dan seterusnya, hingga berlanjut hingga masa para imam mazhab dan generasi pasca mereka. Bahkan hingga hari ini, Abu Hanifah menegaskan ketentuan wajibnya ada mahram yang menemani perempuan dalam perjalanan hanya berlaku jika perjalanannya yaitu jauh sampai 3 hari atau lebih. Meskipun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa memakruhkan karoha perjalanan perempuan tanpa mahram dalam jarak 1 hari, sedangkan Malik dan Al-Syafi'i menyebutkan bahwa hadis tentang larangan perjalanan perempuan tanpa mahram berlaku atas perjalanan secara umum. Nah, bukan untuk keperluan haji wajib. Pendapat ini berbeda dengan
yang dianut oleh para pengikut Ahmad ibnu Hanbal, bahwa untuk keperluan haji wajib sekalipun perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jika tidak ditemani oleh mahramnya. Pendapat para pengikut Ahmad didasarkan pada pernyataan Ahmad sendiri yang menyebutkan bahwa apabila ada perempuan tidak memiliki mahram, maka secara otomatis dia tidak punya kewajiban pergi haji. Selanjutnya kita masuk pada soal kedua, yaitu mengapa satu hadis yang sama bisa dikaji oleh yang sama namun dengan simpulan yang berbeda. Nah, mengapa? Karena pada metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami atau menafsirkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yaitu interpretasi tekstual adalah metode pemahaman hadis Nabi yang berdasarkan teks semata. Kedua yaitu interpretasi kontekstual. Itu adalah metode memahami hadis berdasarkan latar belakang munculnya hadis, yaitu asbab al-wurud yang dikaitkan dengan masa kekinian. Selanjutnya yaitu interpretasi intertekstual atau antarteks adalah metode memahami hadis dengan sistematika matan hadis yang bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Perbedaan ulama dalam memahami hadis tentang larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram merupakan fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan. Nah, banyak ulama besar keenaman yang mengakui hal tersebut sebagai sebuah dinamika dan mereka pun bersikap objektif terhadap tetap mengutip dan tidak menafikannya. Meskipun pada akhirnya sebagian dari mereka lebih memilih pendapat yang bersikukuh dengan wajibnya ada mahram dalam segala jenis perjalanan perempuan. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu aspek apa yang tidak dikaji oleh dua artikel tersebut sehingga Anda merasa perlu melakukan kajian lanjutan sebagai bentuk menutup kekurangan dari keduanya. Salah satu implikasi yang tidak dikaji dalam kedua artikel ini adalah tingkat kekerasan bagi perempuan masih menunjukkan angka yang masih tinggi. Dalam kajian selanjutnya diperlukan bentuk proteksi bagi keamanan perempuan juga. Kedua artikel ini hanya mengangkat bentuk proteksi terhadap kaum perempuan yang disebut dengan mahram. Bagaimana pemaknaan atas mahram dan bagaimana konsepnya sebagai bentuk pengamanan terhadap perempuan. Nah, maka artikel ini perlu mengeksplorasi bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan berdasarkan bentuk atau petunjuk hadis Nabi juga. Berdasarkan analisisnya, dalam artikel ini yang telah kita baca atau saya baca, ditemukan bahwa hadis-hadis tentang mahram apabila kita fahami secara filosofis mencerminkan adanya tanggung jawab bersama untuk membangun sistem yang aman dan ramah bagi perempuan sehingga mereka dapat beraktivitas secara luas atau seperti kaum laki-laki untuk mengemban amanah sebagai khalifah yang juga dibebankan kepada kaum perempuan. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih dan see you next time. Mohon maaf jika ada kesalahan perbuatan atau tutur kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.